Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trenali Colewan Putra. Saya mahasiswa dari Prodi Administrasi Publik FISIP Unpas dengan nomor NPM 1920-160, kelas B, Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar perbandingan administrasi negara, serta pendekatan-pendekatan yang ada dalam perbandingan administrasi negara. Yang pertama, pengertian perbandingan administrasi negara. Perbandingan administrasi negara terbagi menjadi 3 konsep, yaitu kata perbandingan, administrasi, dan negara. Perbandingan artinya melakukan penilaian terhadap dua hal yang sama terhadap objek tertentu atau menyamakan dan membedakan dua objek atau lebih. Administrasi artinya sebagai suatu proses pengorganisasian tugas-tugas dan kegiatan dari berbagai tingkatan dan jenis pekerjaan secara sistemik dalam organisasi. Administrasi negara adalah keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara serta segenap dana dan daya untuk terciptanya tujuan dan terlaksananya tugas negara. Perbandingan tersebut bertujuan untuk membandingkan pola-pola administrasi dari berbagai sudut pandang. Perbandingan administrasi negara mengkaji perbandingan institusional dalam penyelenggaraan negara. Perbandingan administrasi negara melihat unsur-unsur kebudayaan di dalamnya, karena budaya mempengaruhi pola penyelenggaraan negaranya. Perbandingan administrasi negara mengkaji lembaga-lembaga negara yang tumbuh dan hidup di dalam suatu negara, dan dalam menjalankan fungsinya mengikuti sistem administrasi yang berbeda-beda, dan mungkin memiliki unsur-unsur yang sama. Kedua, fungsi ilmu perbandingan administrasi negara. Fungsi perbandingan administrasi akan mendorong ke arah perbaikan dengan berdasarkan hasil analisa dan studi perbandingan. Dengan kombinasi akan memberikan manfaat yang besar untuk diterapkan pada proses penyelenggaraan negara atau pemerintah yang modern, lebih baik, murah, tepat waktu, dan berhasil. Kombinasi tersebut akan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah kegunaan mempelajari perbandingan administrasi negara. Mencari perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam administrasi negara meliputi mencari dan menemukan sistem administrasi negara yang paling efektif dalam mencapai tujuan bernegara. Mencari dan menemukan sistem yang paling tepat untuk digunakan dalam menjalankan kebijaksanaan negara, memperoleh gambaran dan menyeluruh tentang kebaikan dan kebutuhan administrasi negara. Mencari metode guna memperbaiki kesalahan atau kelemahan dalam administrasi negara, dan mencari alat analisis dan memperoleh bahan-bahan guna kepentingan studi lebih lanjut. Kemudian ada beberapa pendekatan dalam perbandingan administrasi negara. Yang pertama adalah pendekatan filosofis, yang kedua pendekatan politis, yang ketiga pendekatan sistem, yang keempat pendekatan administratif, yang kelima pendekatan non-tesis dan ideografis, yang keenam ada pendekatan ekologi, dan yang terakhir adalah pendekatan perilaku. Sekian video tentang dasar-dasar perbandingan administrasi negara yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan kata atau pengejaan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.